Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembahasan ini kita dasarkan pada sebuah artikel yang ditulis oleh Liva Indri Astuti, Hermawan, dan Muhammad Rosikin, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Mereka menyajikan artikel berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Jadi kita akan bahas materi hari ini dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, bersumber dari artikel yang ditulis oleh Liva Indri Astuti, Hermawan, dan Muhammad Rosikin dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Judul artikel asli yang mereka sampaikan adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai bagaimana pemberdayaannya. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Kita mulai dengan proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Asmorobangun akibat dari dampak negatif penggunaan pupuk anorganik pada masa revolusi hijau. Proses pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mampu menjaga lingkungan. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, tahap penyadaran. Tahap ini, masyarakat Desa Asmorobangun diberikan penyadaran melalui sosialisasi secara lisan dan demplot, demonstration plot, yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan tokoh-tokoh masyarakat. Penyadaran dilakukan dengan tujuan merubah mindset masyarakat tentang dampak pupuk anorganik dan manfaat pupuk organik, sehingga petani merubah perilakunya dengan menggunakan pupuk organik untuk lahan pertaniannya. Kedua, tahap pengkapasitasan. Pada tahap ini masyarakat diberikan kapasitas atau kemampuan dan keterampilan. Pelatihan diberikan baik untuk petani dalam hal mengolah limbah ternak dan limbah pertanian menjadi pupuk vokasi atau organik, dan limbah pertanian juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi. Pelatihan juga diberikan kepada wanita tani untuk mengolah hasil pertanian menjadi makanan olahan berupa keripik. Pengkapasitasan organisasi juga dilakukan baik di dalam Gapoktan maupun di dalam kelompok tani. Pengkapasitasan nilai yang dilakukan oleh Gapoktan adalah dengan membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berfungsi untuk memenuhi hak dan kewajiban anggota. Ketiga, tahap pendayaan. Tahap ini memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. Masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta kemampuan dan keterampilan yang telah diberikan. Partisipasi masyarakat yang lain juga akan mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian berikutnya adalah aktor pemberdayaan. Aktor pemberdayaan yang berperan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Desa Asmorobangun adalah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Mantri Tani yang bertugas melakukan koordinasi program yang diberikan dari dinas dengan kelompok tani terkait dengan pelaksanaan program yang akan diberikan. Pelaksanaan program yang diberikan kepada kelompok tani akan didampingi oleh seorang penyuluh pertanian lapangan yang bertugas sebagai pendamping teknis. Aktor pemberdayaan juga berasal dari tokoh masyarakat dan pengurus serta anggota Gapoktan. Berikutnya, program dan kegiatan pemberdayaan. Program dan kegiatan dirumuskan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang tertulis dalam Renstra, Rencana Strategis yang memiliki jangka waktu 5 tahun, yaitu tahun 2011 sampai 2015. Desa Asmorobangun sebelum tahun 2014 telah mendapatkan dan melaksanakan program, yaitu program Prima Tani dan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAK. Setiap tahun Desa Asmorobangun juga menerapkan program dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Puncu sesuai sasaran yang akan dicapai. Berikutnya, dukungan anggaran SDM dan sarana produksi.
Sumber anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan di Desa Asmorobangun berasal dari APBN, APBD, dan berasal dari sumber daya lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan usaha petani didukung dengan adanya lembaga keuangan mikro LKM yang bersumber dari dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP. Dukungan sumber daya manusia untuk mendukung pemberdayaan masih kurang sebab hanya terdapat seorang penyuluh untuk desa Asmorobangun, dan sumber daya manusia petani masih rendah sebab anggota Gapoktan hanya terdapat 70 orang atau 24% berpendidikan SMA sederajat dan berpendidikan sarjana hanya 8 orang atau 2,8%. Dukungan sarana produksi yang dimiliki oleh masyarakat maupun Gapoktan berasal dari bantuan pemerintah dan ada yang diadakan oleh kelompok tani sendiri dari hasil usaha tani. Capaian hasil pemberdayaan dalam pertanian berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan di Desa Asmorobangun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari usaha tani yang telah dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai yaitu perubahan mindset petani untuk menggunakan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan dengan pupuk anorganik, mampu mengolah limbah pertanian dan limbah ternak menjadi pupuk vokasi atau organik, dapat mengelola dana PUAP hingga berkembang dan menjadi juara 1 tingkat provinsi, mampu mengadakan sarana produksi dari hasil usaha tani kelompok tani. Capaian dari pemberdayaan juga memberikan dampak pada aspek pertanian berkelanjutan yang terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Aspek ekonomi memberikan dampak bahwa petani dapat menekan biaya produksi pertanian dengan menggunakan pupuk organik yang diproduksi oleh Gapoktan dan kelompok tani. Masalah ekonomi atau permodalan masyarakat terbantu dengan adanya lembaga keuangan mikro atau LKM. Wanita tani dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk makanan sehingga dapat meningkatkan pemasukan. Aspek lingkungan, petani sudah mengurangi penggunaan pupuk organik, petani sudah mengurangi penggunaan pupuk anorganik untuk lahan pertaniannya sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pemanfaatan limbah pertanian dijadikan pakan ternak dapat lebih bermanfaat sehingga tidak terbuang sia-sia dan mengotori lingkungan. Jadi yang dikurangi adalah pupuk anorganik dan ditingkatkan adalah penggunaan pupuk organik. Dari aspek sosial, rasa kepedulian sosial masyarakat diwujudkan dengan didirikannya pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya yang bertujuan untuk memberikan latihan pertanian kepada masyarakat. Gapoktan juga memperhatikan lingkungan sosial dengan menyisihkan sebagian keuntungan usahanya sebesar 5% yang digunakan untuk dana sosial dan dana pendidikan. Kandang komunal sapi dimiliki kelompok tani dapat menyerap tenaga kerja sebab jumlah ternak sapi yang banyak memerlukan orang yang merawat dengan sistem bagi hasil sehingga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kediri ya, tadi sesuai dengan judul artikel ini. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, yang intinya adalah merubah mindset masyarakat dari penggunaan pupuk anorganik menjadi penggunaan pupuk organik dan pengolahan limbah ternak menjadi lebih bermanfaat untuk pertanian. Sampai demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.